Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Silpira, NIM 208190059, program studi Tadris Matematika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi kedua di kelas khusus APT. Nah, tadi pagi belajar tentang domir. Domir itu adalah kata ganti nama. Ini tidak menggunakan nama lagi. Nah, domir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada domirun mukhatab, yang kedua domirun ghaib, yang ketiga ada domirun mutakallim. Nah, yang bicara disebut mutakallim. Jadi saya yang sedang bicara sekarang ini disebut dengan mutakallim. Kemudian misalkan saya bicara dengan seseorang, maka lawan bicara saya itu disebut dengan mukhatab. Nah, domir mukhatab ini ada 5. Yang pertama ada anta, anti, antuma, antum, dan antuna. Kita bahas pertama dulu. Domir anta ini yaitu termasuk mufrad muzakkar, yang mana mufrad muzakkar ini satu orang untuk laki-laki, khusus laki-laki. Misalnya Fajri silahkan keluar atau Fajri silahkan masuk. Misalkan dalam bahasa Arabnya anta ijlis, kita ganti dengan anta ijlis atau anta uhtub. Nah, artinya domir anta ini mewakili satu orang laki-laki. Yang kedua ada domir anti. Domir anti ini termasuk mufrad muannas, yang mana satu orang perempuan. Misal anti izhabi, anti uktubi. Nah, di sini kita tidak menggunakan nama lagi. Boleh kita gunakan anti. Yang artinya anti ini mewakili satu orang perempuan. Yang ketiga ada dhamir antuma. Yang mana dhamir antuma ini termasuk musanna atau 2 orang, yang mana 2 orang itu boleh laki-laki atau perempuan. Misalnya ada 2 orang laki-laki, itu boleh kita memanggilnya dengan antuma ukhtuba atau antuma izhaba, yang artinya domir antuma ini mewakili 2 orang laki-laki atau perempuan. Yang keempat ada antum. Antum ini termasuk ke dalam golongan jamak muzakkar salim, yang mana jamak muzakkar salim ini untuk sekumpulan orang laki-laki. Jamak kan lebih dari 2 orang. Nah, misalkan di sebuah tempat ada banyak laki-laki, boleh misalkan kita mau berbicara dengan semua laki-laki di situ, maka kita boleh gunakan antum. Misalkan antum ijlis. Nah, artinya dhamir antum ini mewakili jamak muzakkar salim. Yang kelima antunna. Nah, antunna ini jamak muannas salim untuk sekumpulan perempuan. Misalkan pada suatu tempat atau kelas terdapat sekumpulan perempuan, boleh kita mengucapkan antunna ijlis. Yang artinya domir antunna ini mewakili jamak muannas salim atau rombongan perempuan. Kemudian pelajaran yang kemudian ada domir ghaib. Artinya ini untuk orang yang tidak hadir atau alfa. Domir ghaib ini juga terdapat 5. Yang pertama huwa, kedua hiya, yang ketiga huma, yang keempat hum, yang kelima hunna. Yang pertama tadi huwa itu termasuk mufrad muzakkar, yang mana untuk satu orang laki-laki yang tidak hadir. Misal
huwa na'in, huwa victory. Yang mana misalkan Fajri masih tidur. Tuh. Yang artinya dhamir huwa ini mewakili satu orang laki-laki yang tidak hadir. Yang kedua hiya. Hiya ini termasuk mufrad muannas. Ini untuk satu orang perempuan yang tidak hadir. Misalkan si Anissa tidak hadir, boleh kawannya menjawab hiya Naima atau hiya Victory. Artinya hiya ini mewakili satu orang perempuan yang tidak hadir. Yang ketiga ada huma. Huma ini termasuk musanna. Musanna ini berarti dua orang kan. Berarti musanna dapat mewakili dua orang yang tidak hadir. Misalkan ada dua orang yang tidak hadir, boleh kita jawab dengan huma Victory. Yang artinya domir huma ini mewakili dua orang yang tidak hadir. Yang keempat ada hum. Hum ini termasuk jamak muzakkar salim, yang mana untuk rombongan laki-laki. Misalkan ada rombongan laki-laki yang lagi kita cari, kita menanyakan kepada orang, artinya dhamir hum ini mewakili rombongan yang tidak hadir. Yang kelima ada hunna. Hunna ini termasuk jamak muannas salim, berarti rombongan perempuan. Misalkan ada rombongan perempuan yang tidak hadir, maka boleh disebutkan dengan hunna Victory, hunna fil bait, yang artinya dhamir hunna ini mewakili rombongan perempuan yang tidak hadir. Kemudian ada dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim ini orangnya tidak ada di depan kita. Contohnya, dhamir mutakallim ini ada dua. Yang pertama ada ana atau saya, nahnu kami. Yang pertama ana itu termasuk mufrad atau satu orang. Nah, boleh muzakkar dan boleh muannas, berarti boleh untuk satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Misalkan yang kedua nahnu atau kami, ini bersifat jamak atau lebih dari dua. Ini juga boleh muzakkar dan boleh muannas, atau keduanya juga boleh digabung, muzakkar muannas. Misalkan ditanya kaifa halakum, boleh jawab alhamdulillah nahnu bil khair. Kalau untuk sendirian dijawab dengan alhamdulillah ana bil khair. Selanjutnya pelajaran yang kedua ada kalimat dalam bahasa Arab. Pelajaran kemarin itu ada 3 unsur, yang mana terdiri dari isim, fiil, dan huruf. Nah, fiil ini itu kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fiil madhi. Fiil madhi ini adalah kata kerja yang sudah dilakukan. Misalnya Ibrahim sudah makan di restoran. Ini fiil madhi ini terdiri dari muzakkar dan muannas. Yang pertama ada fiil madhi muzakkar, itu terdiri dari 3 huruf. Yang mana contohnya zahaba, khoroja, dakhola, doroba, saraba. Tuh, misalkan zahaba Muhammad, dakhola Ahmad, dan lain-lain. Kemudian ada fiil madhi muannas. Ini fiil madhi muannas ini untuk perempuan yang akhirannya ditambah dengan ta'un dan ta'nis. Contohnya zahabat, khorojat, dakholat. Nah, contohnya zahaba Fatimah, dakhola Fatimah. Tuh. Yang kedua ada fiil mudhari.
Fi'il mudhari ini kata kerja yang akan dilakukan, berarti ini belum terjadi. Contohnya, Muhammad akan pergi ke bandara. Itu kan baru akan. Kemudian contohnya, yakulu Ibrahim fil mat'am. Ibrahim akan makan di restoran. Kemudian ada muzakkar muannas dan ada mudhari muzakkar dan muannas. Yang pertama, mudhari muzakkar itu dimulai dari huruf ya. Contohnya yasuro, yazab, yakul. Contohnya yazhabu Muhammad, yasrobu Aliyun, yazhabu Ahmad. Kemudian ada mudhari muannas, itu kebanyakan dimulai dari huruf ta. Contohnya ta'kul, tasba. Misalnya kita aplikasikan ke nama orang, ta'kul Khotimah, zahabu Aisyah. Yang ketiga ada fi'il amar, artinya perintah. Nah, jika perintahnya untuk satu orang laki-laki tidak ada perubahan. Contohnya izhab, ugrib, ijlis. Langsung saja, berarti izhab ya Muhammad. Kemudian yang selanjutnya, jika perintahnya untuk satu orang perempuan, itu akhirannya ditambah huruf ya. Contoh, izhabi, ukruji, ashrobi, izhabi ya Khotimah, ya Fatimah. Dan pelajaran yang ketiga yaitu as-sa'ah, yang mana artinya jam. Kam sa'atil jam berapa sekarang? Nah, itu kita awali dengan as-sa'atul an. Jawabannya, angka jam dimulai dari al. Misalnya jam 1, berarti al-wahidah, itu jam 1. Misalkan jam 5, as-sa'atul an al-khamsatun, jam 5. Kemudian misalkan jam 10, berarti as-sa'atul an al-ashiro. Kemudian yang selanjutnya ada sobahan, itu artinya pagi, naharon artinya siang, masaan sore, lailan artinya malam. Misalkan jam 2 siang, berarti as-sa'atul an al-isnani naharon. Kemudian ada khamsatu daqaiq, artinya 5 menit. Asyara daqaiq, 10 menit. Arabu itu 15 menit. As-sulus itu 25 menit. An-nisfu itu sama dengan 30 menit. Nah, boleh kita susun dari yang awal tadi yang sampai yang menit-menit ini. Misalkan ya, kita contohkan jam 1 lewat 5 menit siang, itu as-sa'atul an al-wahidah khamsatu daqaiq khamsatun naharon. Kemudian misalkan jam 10 lewat 10 menit malam, as-sa'atul an al-asra wa asyra daqaiq lailan. Baiklah, itu saja pelajaran hari ini yang dapat saya tangkap. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.